Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Argianto. Saya merupakan salah satu staf dosen di jurusan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu di semester ganjil tahun 2023-2024, yaitu mata kuliah Information Technology dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Information Technology memiliki beban SKS yaitu 2 SKS yang terdiri 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum dengan 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun deskripsi mata kuliah pada mata kuliah Information Technology yaitu membahas tentang teknologi dasar untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan berkomunikasi dan memanfaatkan teknologi informasi, khususnya di bidang ortotik prostetik, sehingga mampu mengikuti perkembangan dunia digital hingga pemanfaatan teknologi komputer yang terkait dengan penulisan ilmiah, skripsi, data penelitian, dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas kerja atau kegiatan sehari-hari. Capaian pembelajaran mata kuliah Information Technology yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep filosofi komputer dan sistem operasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian internet dan website serta penggunaan aplikasi di internet. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengoperasikan dan mengaplikasikan Microsoft Word dengan aplikasi Mendeley sebagai penunjang penulisan karya tulis atau skripsi dengan baik. Yang keempat, mahasiswa mengetahui kerangka dasar dalam hal penulisan ilmiah dan penelusuran kepustakaan, pencarian publikasi ilmiah, baik nasional maupun internasional. Yang kelima, mahasiswa mampu mengoperasikan aplikasi 3D printing sebagai alat penunjang dalam bidang ortotik prostetik. Yang keenam, mahasiswa mampu mengoperasikan dan menganalisis data dengan aplikasi SPSS sebagai alat penunjang penulisan karya tulis ilmiah atau skripsi. Strategi atau metode pembelajaran akan dilakukan dengan strategi Student Active Learning, di mana dosen akan mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk aktif mencari dan menemukan berbagai konsep yang harus dikuasai. Dosen akan menerangkan konsep dan teori pembelajaran yang dilanjutkan dengan praktek dan presentasi kelompok dengan menggunakan komputer atau laptop. Dan mahasiswa diharapkan aktif berdiskusi selama pelajaran berlangsung. Selama 1 semester, mahasiswa akan diberikan 2 tugas sebagai tagihan yang harus dikerjakan dan diserahkan oleh mahasiswa selama mengikuti perkuliahan, yaitu tugas kelompok, membuat template karya tulis ilmiah untuk prodi sarjana terapan ortotik prostetik. Yang kedua, tugas individu, membuat media promosi prodi sarjana terapan ortotik prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 yang diunggah ke Instagram dan TikTok. Komposisi penilaian teori, yang pertama tugas 30%, yang kedua ujian tengah semester 30%, yang ketiga ujian akhir semester 40%. Kemudian untuk praktikum, yang pertama keterampilan praktikum 50%, yang kedua laporan praktikum 50%. Berikut ini adalah video pembelajaran mata kuliah Information Technology yang dilakukan secara tatap muka atau luring.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kembali mata kuliah kita tentang Information Technology. Ya, kemarin kita sudah lakukan kontrak program ya, di mana saya ingin mengingatkan kembali bahwa kalian dalam satu semester ini dalam perkuliahan Information Technology, selain mendapatkan penugasan terstruktur, kalian juga diminta untuk membuat 2 tugas lainnya ya. Yaitu yang pertama yaitu tugas kelompok, membuat template Microsoft Word untuk prodi Sarjana Terapan Ortotik Prostetik ya. Jadi nanti bisa digunakan pada saat kalian melakukan karya tulis ilmiah atau skripsi kalian nanti di akhir. Kemudian juga membuat promosi kesehatan ya. Promosi tepatnya lebih promosikan institusi kalian yaitu prodi Sarjana Terapan Ortotik Prostetik. Baik. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, seperti biasa kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Baik. Nah, untuk materi hari ini kita akan berbicara tentang teknologi informasi. Ya, teknologi informasi ini merupakan istilah umum. Dan hampir setiap hari, setiap saat kita pasti ketemu dengan istilah ini. Ya, teknologi informasi. Kalian malah dapat mata kuliah ini 1 semester Information Technology. Dan saya harap sih kalian sudah dapat ya masukan atau dapat ya informasi juga tentang hal ini. Ya, di mana kalian waktu di junior high school, senior high school pasti dapat mata kuliah ini ya. Ya, kalau dulu itu namanya TIK kalau tidak salah ya. Iya Pak. Betul. TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi. Betul ya? Ya, itu hampir mirip seperti ini. Jadi kita akan merefresh kembali sebenarnya apa yang sudah kalian dapatkan pada saat kalian sekolah dulu. Nah, apa itu teknologi informasi? Nah, sebelum ke sana saya pengen tahu dulu lah seberapa jauh kalian kenal apa sih teknologi informasi? Boleh? Ya. Kalau sepengetahuan saya, teknologi informasi itu adalah teknologi yang mengumpulkan dan mengolah suatu data agar bisa menjadi sebuah informasi, Pak. Baik, good answer. Ada lagi yang lain mau ditambahkan? Masih ada yang kurang tidak? Izin menambahkan Pak, kalau Ya. tentang komputer gitu Pak, benar nggak? Tentang komputer, betul juga. Komputer tadi ada mengumpulkan data ya secara teori ya, secara harfiah. Tapi pakai ada toolsnya atau alatnya berupa Media. komputer atau teknologi komputer. Nah, sekarang kita lihat coba ya. Jadi untuk pengertian teknologi informasi kita pisahkan dulu ya antar kata per katanya. Untuk teknologi sendiri itu adalah cara atau metode. Cara, metode ngapain sih? Misalkan untuk apa? Untuk peningkatan mutu kehidupan manusia. Nah, pakai alat apa? Pakai misalkan komputer. Tapi di sini teknologi ini secara umum. Jadi disiplin ilmu apa saja itu bisa dikatakan teknologi. Tidak hanya selalu komputer. Ya. Tidak hanya selalu komputer. Jadi teknologi bisa dari pertanian, teknologi bisa dari pertambangan, bisa juga dari perkapalan, bisa juga. Jadi tidak harus melulu dengan komputer. Tapi sebagian besar teknologi informasi itu adalah berhubungan dengan komputer. Ya, sekarang kita lihat apa definisi dari informasi. Jadi menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting
bagi penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau nilai yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan sekarang hingga masa depan nanti. Gitu ya. Itu menurut Gordon B. Davis, informasi. Selanjutnya ada juga menurut Burch and Stater, yaitu informasi adalah penggabungan atau pengolahan data untuk menghasilkan, memberikan pengetahuan dan pengertian. Ya. Kemudian ada juga dari George Terry, informasi adalah data penting yang memberikan informasi penting. Ya. Jadi data penting diolah jadi informasi yang penting. Yang penting ini pasti lebih penting lagi daripada datanya, gitu ya. Karena bisa bermanfaat untuk orang lain tujuannya. Nah, kalau digabung, jadi teknologi informasi adalah teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, meng-create, mengubah, change, menyimpan, store, mengomunikasikan, transmit, dan atau menyebarkan informasi. To display, to spread out the information. Oke. Nah, jadi tadi dikatakan sudah betul komputer. Ternyata tidak hanya komputer saja kalau kita berbicara teknologi informasi. Ternyata ada teknologi komunikasi. Ya, teknologi komunikasi ini adalah untuk mentransmit atau menyebarkan informasinya. Maka itu komputer dengan komunikasi kalau digabung dia akan menjadi teknologi informasi. Jadi teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi. Nah, setelah kita paham mengerti tentang teknologi informasi, ada fungsi-fungsi khusus dari teknologi informasi atau kita biasa sebut fungsionalitas TIIT atau teknologi informasi. Ada 6 fungsionalitas. Yang pertama adalah capture. Ya, capture artinya menangkap. Menangkap apa? Menangkap data, menangkap gambar, menangkap suara, ya. Kemudian ada transmit. Seperti tadi ya, di terminologi tadi di awal, capture itu berarti menangkap atau membuat ya. Kemudian transmit, dikirimkan. Setelah ditransmit, disimpan, store. Setelah disimpan, datanya diambil kembali, retrieve. Ya, retrieve itu ditarik, datanya ditarik dari simpanan data yang sudah kita simpan, olah, kemudian ditarik untuk diapain datanya? Diolah, dimanipulasi atau manipulate. Kemudian setelah dimanipulasi, informasinya diapain? Display, dikasihkan ke yang membutuhkan. Kebutuhan informasinya buat siapa? Pimpinan. Buat siapa lagi? Masyarakat. Ya. Nah, kalian bisa lihat di sini fungsionalitasnya itu adalah berbentuk verb semua nih. Kata kerja. Capture kata kerja, transmit, store, retrieve, manipulate, display. Semua adalah kata kerja. Kita lihat satu-satu ya. Capture itu apa? Ya. Capture itu adalah obtain a representation of information in a form permitting it to be transmitted or stored. Jadi bertujuan untuk merepresentasikan, untuk memunculkan informasi itu ke dalam form permitting it. Jadi bisa dikirimkan kembali untuk dikirim dan disimpan, ya. Kemudian apa saja sih device-nya atau alat-alatnya untuk capture? Keyboard, Pak. Yes. Keyboard. Keyboard. Ya. Ada lagi?
Kamera, kamera video, Barcode scanner. barcode scanner. Good, yes. Sekarang kita lihat ya, apakah ada di dalam list. Nah, yang pertama keyboard. Keyboard itu penting banget ya. Kalau misalkan kalian nggak punya keyboard atau keyboardnya satu ada yang rusak aja, udah nggak bisa kerja ya. Misalkan huruf vokal lagi A atau O, harus diganti. Gantinya juga nggak bisa ganti satu, semuanya diganti. Ya, makanya berapa pentingnya itu keyboard untuk kegiatan kita dalam komputasi. Kemudian ada barcode scanner. Ya, barcode scanner yaitu memindai. Kemudian ada scanner. Tadi barcode scanner dia capture-nya adalah benda. Ya, benda bisa berupa barcode atau bisa juga muka kita ya, face, bisa juga jari, Sidik ya, jari. untuk fingerprint. Itu ada yang pernah ini sidik jari di kepolisian? Enggak. Iya, KTP doang. Bikin KTP. Oh, bikin KTP ya? Iya. Atau di rumah sakit? Ada, pernah saya lihat di rumah sakit pakai itu. Jadi kalau misalkan pasiennya itu yang datang yang memang yang sakit jadinya, jadi nggak bisa dibohongin, ada fingernya. Absen bisa kan Pak dia? Buat absensi, Iya, absensi. kehadiran, Kehadiran. pakai fingerprint atau face print. Tuh. Kemudian optical character recognition. Karakter recognition kan untuk mengenali ya, mengenali karakter. Jadinya dia disorot, karakternya bisa langsung dikenali dan dimasukkan ke dalam layar komputer. Jadi ini ada ya seperti itu, cuma sekarang kayaknya udah nggak terlalu populer. Kemudian ada sound recorder, yaitu alat untuk merekam suara. Merekam suara menggunakan ini. Jadi misalkan kalian ingin mewawancarai penelitian kalian, dibandingkan dengan HP akan lebih baik hasil kualitas suaranya pakai ini, sound recorder. Atau bisa juga dengan handphone ya, bisa. Kemudian ada video recorder. Nah, ini lebih canggih lagi ya, video recorder. Ini pada saat kemarin pandemi itu laris manis ya. Untuk Zoom, untuk seminar, webinar itu rata-rata menggunakan ini. Jadi ada IO yang punya jasa penyewaan video-video gitu ya, seminar itu laris manis dulu. Tapi ini alatnya nggak sembarangan, alatnya mahal banget ya. Karena menghasilkan kualitas gambar yang bagus, kemudian juga ini 4K loh, 4K itu kan kerapatan pikselnya banyak banget. Jadi gambarnya tajam, suaranya juga bagus, ya. Ini suaranya itu ada seperti mic-nya itu jauh gitu, pakai wireless mic-nya. Jadi bagus sekali ini, video recorder yang 4K. Kemudian yang kedua adalah transmit. Move information from one place to another, yaitu memindahkan data dari satu tempat, data atau informasi ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Yaitu kemana transmitnya? Bisa ke tempat luar ya, bisa ke luar negeri, bisa antar daerah, region. Nah, alatnya? Internet. Ya, internet. Apalagi? Radio broadcast. Ini radio broadcast itu kabel TV. Electronic mail.
Ya, Electronic mail, electronic mail, email. transmit ya itu ya. Terus voicemail bisa. Yang booming pada saat kita pandemi karena orang nggak kemana-mana, itu kita sering tontonin apa tuh ya? Yes, podcast ya, itu kan broadcast juga tuh. Dia punya punya hobi atau punya kekhususan mengundang bintang tamu, ajak wawancara. Karena orang nggak kemana-mana akhirnya ditonton kayak Deddy Corbuzier itu, Iya. Denny Sumargo itu mereka boomingnya pada saat pandemi ya. Iya. Sampai sekarang akhirnya ya lanjut ke TikTok. Iya. Artis-artis lebih banyak jualan di TikTok sekarang. Iya. Kasihan ya, yang UMKM pada tambah sepi, apalagi yang pasar-pasar offline dengan adanya TikTok Shop, semuanya serba ke TikTok ya. Termasuk saya juga. Saya juga korban. Yes, pasti mempermudah. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga gitu ya. Si baiknya buat kita pribadi lebih enak kan, efektif, efisien, kita nggak kemana-mana, harganya lebih murah. Ya, terus nggak merasa dibohongin karena live kan, barangnya bisa kita lihat, harganya murah. Waduh, ya udah beli di sana semua. Apalagi udah artis yang jualan gitu kan, udah percaya banget kan kita dengan di endorse sama artis. Tapi ya kasihan dengan yang pedagang-pedagang kecil, mereka penghasilannya dari situ aja. Kalau artis kan dari mana-mana ada. Ya, oke. Tapi nanti kalian semua jadi entrepreneurnya ortotik prostetik ya. Iya. Insya Allah. Kakak kalian tuh yang tingkat ini udah diterima di Ortocare kalau tidak salah ya. 8 orang tuh. Oh, iya. Jadi sebelum lulus mereka sudah direkrut. Alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan kalian kalau udah tingkat akhir bisa langsung. Iya. Nggak usah nyari-nyari lagi, udah saya udah ada yang nyari gitu. Amin. Ya, Iya. insya Allah. Amin. Lanjutnya ini ada broadcast televisi. Jadi seperti di stasiun TV swasta, TV nasional, mereka menyiarkan secara langsung, secara global, di-spread, ditransmit semuanya ke regional maupun ke pulauan sampai ke pulauan terluar. Yang penting bisa dijangkau sinyalnya. Kemudian ada TV kabel. Nah, ini juga TV kabel juga fenomena juga ya, kita ya TV kabel ada TV internet ada juga. Ya, Netflix, apalagi video, WeTV, Disney. Iya. Wow, itu bagus-bagus semua itu. Ya, cuman harus berlangganan kan ya. Iya. Kita harus mengeluarkan extra money, tapi ya nggak terlalu banyak juga. Apalagi saya juga senang juga bola. Bola tuh sekarang susah banget nontonnya kalau misalkan Gratis ya? iya. Jadi langganan video atau langganan beIN Sport atau ya apalah banyak lah. Iya, maksudnya itu. Kalau mau dapat siaran yang bagus ya. Tapi dengan jaminan tuh suara bagus sih, kualitasnya pasti bagus. Iya. Oke. Selanjutnya ada telepon ya. Telepon ini udah sangat jarang sekali ya kita ya. Tapi menjadi apa ya? Kalau misalkan di rumah gitu mungkin udah nggak menjadi hal yang nomor satu lagi ya. Kalau dahulu kala tuh penting banget ya justru. Nomor telepon itu ibaratnya identitas kita yang orang luar itu kalau kita udah punya telepon, oh ini berarti yakin bener nih.
Sampai-sampai itu kalau misalkan pihak bank itu, pihak jaminan pinjol atau apapun punya nomor telepon rumah, pasti akan dipercaya ya. Dibandingkan punya nomor handphone. Iya. Akan beda tuh ceritanya. Punya nomor telepon rumah dengan nomor handphone. Kalau nomor handphone kan bisa ganti-ganti. Iya. Kalau nomor rumah Nggak bisa ganti. ya dicabut baru Iya. baru lagi gitu. Oke. Nah, satelit juga merupakan alat transmit, kemudian ada kabel optik juga ya, dan internet. Nah, internet juga masuk dalam transmit. Oke. Kita masuk ke komponen teknologi informasi, itu ada 5. Ada hardware, software, firmware, brainware, dan infoware. Hardware tadi sudah kita sebutkan beberapa alat-alatnya. Software yaitu alat perangkat lunaknya. Ada sistem operasi Windows, ada Office ya, banyak ya. Kemudian ada firmware, instruksi disimpan permanen dalam ROM. Kemudian brainware adalah orangnya nih kalau brainware. Ada user, pengguna, programmer itu yang membuat program-program komputer ya. Kemudian analis. Analis ini yang merencanakan, merancang agar bisa dibaca oleh programmer. Jadi ini berdua nih kolaborasi berdua ya, koordinasi kolaborasi. Jadi dia bikin dulu oleh analis sistem, kemudian dikasih ke programmer untuk dibuat codingannya. Kemudian infoware, petunjuk penggunaan aturan-aturan. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Cukup, Pak. Ya, sudah cukup. Kemudian kesimpulan untuk materi hari ini yaitu, jadi sejak dulu manusia itu sudah butuh informasi. Ya, ketika dulu kala tadi hanya berupa tulisan-tulisan, tapi itu sudah berbentuk teknologi informasi. Misalkan ada tanda, memberikan tanda, misalkan lampu, atau memberikan tanda kepulan asap, ya. Dia membakar misalkan kayu untuk mengasih kode kepada orang. Di sini ada orang ternyata di suatu pulau terdampar, dia butuhkan pertolongan, dia gunakan itu. Kemudian informasi adalah hasil olahan data. Kemudian komponen teknologi informasi tadi ada hardware, software, firmware, brainware, infoware. Ya. Kemudian untuk tugas terstruktur. Jadi nanti kalian setiap kelompok akan ditugaskan membuat makalah tentang tadi komponen teknologi informasi. Ada hardware, software, brainware, infoware, dan firmware. Ya? Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Sudah cukup clear, jelas? Jelas, Pak. Baik. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan ya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Untuk penugasan ini nanti saya kasih deadline 1 minggu ya depan sebelum pertemuan kita selanjutnya. Baik, Pak. Baik, kalau begitu akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.